Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunadini dari Universitas Nahdlatul Ulama. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dari matkul metodologi penelitian yang berjudul perancangan sistem informasi pelayanan administrasi berbasis Laravel. Studi kasusnya itu ya di Desa Gelegamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Latar belakangnya, pelayanan administrasi adalah pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti surat domisili, terus pengantar, keterangan usaha, dan banyak lainnya. Terus banyak juga pemerintah tingkat desa itu masih menjalankan administrasi mensurat-menyurat secara manual. Terus Desa Galagamba juga kebetulan di sini dia belum memiliki sistem informasi pelayanan administrasi yang terintegrasi. Framework Laravel ini menawarkan solusi sistem berbasis web yang terstruktur, aman, dan cepat dikembangkan. Nah, di sini juga ada dampak proses secara manual. Dampaknya itu prosesnya lambat. Terus data mudah hilang, terus arsipnya sulit dicari gitu kan, terus rawan salah catat juga. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, kita itu bagaimana merancang sistem informasi menggunakan framework Laravel. Terus bagaimana penerapan sistemnya itu dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Lalu bagaimana juga kan sistem mempermudah masyarakat dan petugas dalam pengajuan sistem pengelolaan administrasi. Tujuannya yaitu kita merancang sistem informasi menggunakan framework Laravel, terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, mempermudah masyarakat juga kan dalam dan petugas dalam pengajuan pengelolaan dan pencarian data administrasi. Batasan masalah, sistem informasi itu menggunakan framework Laravel. Terus dia juga difokuskan pada pelayanan administrasi surat menyurat. Pengguna terdiri dari 3 aktor. Yang pertama admin, petugas, dan masyarakat. Lalu basis datanya yang menggunakan MySQL, terus membahas perancangan dan implementasi sistem kan. Tidak membahas keamanan jaringan secara mendalam. Fitur apa saja sih yang ada di sistem gitu kan. Yang pertama ada login, terus pengajuan surat, upload dokumen, verifikasi data, kelola data, cetak dan unduh surat. Lalu manfaat penelitian. Manfaatnya itu menjadi referensi dan bahan kajian pengembangan ilmu pada bidang sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan penerapan framework Laravel dalam pelayanan administrasi berbasis web. Manfaat praktisnya yaitu bagi instansi pelayanan administrasi lebih cepat, efektif, dan tentunya terorganisir. Terus bagi petugas, mempermudah pengelolaan data, pencarian, arsip, dan pembuatan laporan. Lalu di sisi masyarakatnya itu memudahkan mengajukan surat dan memperoleh informasi secara online. Jadi kita tidak usah capek-capek datang ke kantor desa. Terus bagi peneliti, dia menambahkan wawasan, terus merancang dan membangun sistem berbasis Laravel. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Di sini ada 6 penelitian terdahulu. Jadi sebagian besar dari studi ini berfokus pada pengelolaan data dan menyediakan layanan terintegrasi menyeluruh, pengajuan online, verifikasi, arsip, dan unduh mandiri. Jadi kita download ininya suratnya atau apa gitu. Lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi, pelayanan administrasi, terus e-government, terus website, framework Laravel, konsep MFG, lalu PHP, MySQL, UML, black box testing. Metode penelitiannya yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D. Jadi menghasilkan produk berupa sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web yang dikembangkan dengan model waterfall SDLC. Tahapan model waterfallnya yang pertama itu kita analisis kebutuhan dulu. Nah, kebutuhan fungsional dan non fungsional dari observasi dan wawancara. Lalu kita desain sistem nih, UML-nya, use case-nya itu seperti apa, diagram activity-nya seperti apa, kelasnya itu seperti apa, terus IRD basis data dan antarmukanya. Lalu kita implementasi. Jadi di situ di implementasi itu kita pengkodean dengan Laravel dengan model MFG menggunakan PHP dan basis datanya yaitu MySQL. Lalu pengujiannya kita menggunakan black box testing untuk memastikan setiap fitur itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada pengumpulan data dan bahan penelitian. Yang pertama itu observasi lah, ya kan? Jadi pengamatan secara langsung pelayanan di kantor desa Galagamba. Dan ternyata di situ itu dia masih secara manual. Jadi contoh misal saya butuh bikin surat domisili, gitu, saya datang nih langsung ke kantor. Di situ kan kita prosesnya lama ya karena buang waktu juga karena kita langsung datang ke kantor. Jadi kita juga tidak menerima info secara langsung. Terus menggunakan terus kita wawancara juga kan, tanya jawab dengan perangkat desa
petugas juga untuk menggali kebutuhannya itu apa aja. Lalu studi studi pustakanya itu referensi jurnal, buku, dan dokumen terkait sebagai dasar teori. Jadi data primernya yaitu alur pelayanan, jenis surat, data surat, dan kebutuhan pengguna dengan menggunakan observasi dan wawancara. Data sekundernya dokumen administrasi desa seperti kayak format surat, struktur organisasi, serta literatur Laravel. Nah, di sini ada perancangan sistemnya, yaitu ada use case diagram ya. Jadi di sini tuh ada 3 aktor dengan hak akses yang berbeda. Jadi yang pertama itu kita bicara tentang masyarakat dulu. Nah, masyarakat tuh bisa akses apa aja sih? Yang pertama ada login, terus mengajukan surat, upload dokumen, lalu lihat status gitu kan, udah di ACC apa belum, diterima apa belum. Lalu kita bisa mencetak atau unduh suratnya. Nah, dari sisi petugas dia bisa verifikasi pengajuan, lalu disetujui atau ditolak, terus bisa mengelola data penduduk juga. Di sisi admin dia bisa mengelola pengguna. Jadi kayak misal bisa dari petugas kan otomatis dia bukan daftar gitu kan. Otomatis dia didaftarin dari pengguna, dibuatkan user dari adminnya, role dari adminnya. Terus jenis surat, administrasi, dan lihat laporan. Lalu di sini ada activity diagram. Alur prosesnya yaitu masyarakat login, lalu memilih jenis surat, surat apa yang mau dipilih, lalu mengisi form dan mengunggah dokumen. Sistem penyimpanan pengajuan dan meneruskannya pada petugas, lalu petugas memverifikasi data, terus jika valid, disetujui, surat dibuat, lalu statusnya itu akan selesai, lalu bisa diunduh dan dicetak. Jika tidak valid, pengajuan akan dikembalikan untuk diperbaiki. Nah, di sini ada kelas diagram. Strukturnya itu user itu akun dan peran, login dan logout. Lalu penduduk itu data warga pemohon. Jenis surat itu jenis dan persyaratan surat. Lalu di pengajuan yaitu ada inti proses, ajukan, verifikasi, ya disetujui atau ditolak. Di dokumen dan surat dia berkas dan surat hasil. Lalu entity relationship diagram atau ERT. Jadi ada 6 tabel saling berrelasi, yaitu user, penduduk, jenis surat, pengajuan, dokumen, dan surat. Tabel pengajuan itu menjadi pusat untuk menghubungkan data penduduk, jenis surat, petugas, dokumen, dan surat hasil. Lalu alat penelitiannya yaitu ada perangkat keras ya di sini. Perangkat kerasnya itu laptop atau komputer dengan RAM 8, SSD-nya itu 256 GB, terus monitor dengan resolusi minimal 1366 kali 768. Printernya itu inkjet atau laser cetak surat. Mouse-nya dan keyboard perangkat yang pendukung. Di sini ada perangkat lunak. Yang perangkat lunak itu ada Windows, dia harus memakai Windows. Fungsinya itu dia buat sistem operasi komputer. Terus MPP 8.2.12 itu MySQL dan Apache. Itu dia itu ini web server lokal dan basis datanya. Untuk ininya frameworknya itu dengan Laravel 12.x. Jadi dia itu pengembangan aplikasinya menggunakan PHP. Lalu PHP dan kompresor, yaitu dia fungsinya itu bahasa pemrograman dan manajemen dependensi. Lalu ada MySQL, itu dia sistem manajemennya, itu basis datanya. Terus Visual Code Studio, dia editor atau penulisan kode programnya kayak ngodingnya gitu. Google Chrome menjalankan dan menguji aplikasi web. Terus Star UML atau Drawio itu dia untuk merancang diagram UML-nya. Nah, jadwal penelitiannya di bulan pertama kita studi pendahuluan dulu nih, menyusun proposal. Terus di bulan kedua kita pengumpulan data atau observasi dan wawancara. Di bulan ketiga kita analisis kebutuhan sistem. Terus di bulan ketiga itu ada desain sistem UML basis data termuka, terus ada juga implementasi pengkodean sistem. Dan sebelumnya di bulan kedua juga kita studi kasus pendahuluan penyusunan proposal, karena di bulan, kalau misalnya di bulan pertamanya doang kita harus memastikan juga nih, makanya di bulan kedua kita studi pendahuluan juga kan, penyusunan proposal, lalu analisis kebutuhan sistem. Lalu di bulan keempat kita implementasi pengkodean sistem, lalu pengujian sistem block testing. Lalu di bulan kelima pengujian sistem, terus penyusunan proposal akhir. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.